Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak dan para ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita kembali melanjutkan pembahasan kita, mengambil faedah dari Kitabut Tauhid, pembahasan yang membimbing kita untuk berusaha memahami hakikat tauhid dan kesyirikan, amalan yang paling terpenting dalam agama kita, yang apabila kita memiliki modal tauhid, Bapak sekalian, itu bersihnya tauhid kita dari kesyirikan. Ini adalah modal yang paling utama, modal yang paling pokok saat kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Surga yang diharapkan oleh setiap mukmin, syarat utamanya adalah kita menjadi ahli tauhid. Sekalipun ahli tauhid itu boleh jadi waktu meninggalnya masih membawa dosa-dosa yang belum dia taubati, akan tapi dengan tauhidnya Allah akan memberikan syafaat dikeluarkannya dia dari neraka, sehingga seandainya seorang ahli tauhid itu dia mesti diazab dulu, Allah akan keluarkan dia dari kekalnya, Allah akan selamatkan dia dari kekalnya api neraka. Dan ini termasuk di antara keutamaan tauhid. Dan seandainya dia memiliki tauhid yang sempurna, maka dia akan masuk dalam kelompok orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Sekalian, kita telah masuk atau sampai pada bab yang kelima yang berkaitan dengan pembahasan mendakwahkan kalimat syahadat la ilaha illallah, ad-du'a'u ila syahadati an la ilaha illallah. Itu berdakwah, mengajak manusia kepada kalimat la ilaha illallah, atau berdakwah mengajak kepada tauhid. Karena tauhid ya kalimat la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah itu adalah makna kandungannya adalah yakni tauhid, yaitu totalitas mengesahkan Allah dalam penghambaan atau dalam ibadah, sehingga tidak ada satupun jenis ibadah yang kita persembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang secara singkat para ulama telah menguraikan kepada kita ketika memahamkan tentang hakikat makna tauhid. Yang pertama, bahwa orang dikatakan bertauhid apabila setelah dia meyakini tentang Allah, bahwasanya Allah itu yang maha sempurna dalam segala perbuatan, dan Allah itu maha sempurna dalam segala sifatnya,
Ini keyakinan kita tentang Allah Ta'ala yang diantaranya dirinci dalam Asmaul Husna, yang dari setiap nama-nama Allah menjelaskan tentang hakikat siapa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga orang memahami tentang setiap nama dari nama-nama Allah akan mengetahui pula sifat dari sifat-sifat Allah. Dia akan mengenal keagungan Allah yang maha sempurna. Akan tapi Bapak sekalian, sekedar mengenal keagungan Allah, hanya sekedar mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala belum cukup. Karena kalau sekedar mengenal Allah, iblis juga mengenal Allah. Kemudian orang-orang musyrikin Quraisy juga sangat mengenal Allah. Tetapi harus dilanjutkan pada yang kedua, yaitu action kita, perbuatan kita yang secara totalitas mempersembahkan ibadah-ibadah kita hanya kepada Allah Ta'ala saja, sehingga tidak ada satupun jenis ibadah yang kita persembahkan kepada selain Allah Ta'ala. Totalitas ibadah hanya kepada Allah Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak sekalian, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang hakikat kesyirikan orang-orang musyrikin Quraisy, letak kesyirikan orang-orang musyrikin Quraisy itu bukan pada keyakinan bahwa yang mereka sembah itu dia yakini menciptakan, dia yakini mengurus alam semesta, dia yakini bisa memiliki kekuasaan menimbulkan mara bahaya, mendatangkan manfaat. Karena keyakinan-keyakinan ini orang-orang Quraisy mereka yakini itu semuanya adalah Allah Ta'ala yang mencipta, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberikan manfaat, yang menolak madarat. Keyakinan mereka seperti itu, ya, itu kepada Allah Ta'ala. Adapun yang mereka sembah Lata, Uzza, Manat, dan yang patung-patung yang mereka sembah, patung-patung itu sendiri bukan seperti yang kita mungkin sebagian kita bayangkan, betapa bodohnya orang-orang kafir Quraisy, patung saja disembah. Mereka bukan semata-mata menyembah patungnya itu, tetapi patungnya itu adalah simbol penghijauan tahan dari arwah-arwah yang mereka yakini memiliki keagungan. Contoh adalah Lata. Lata itu dari kata-kata Latta yalutu diantaranya, dulunya sejarahnya adalah orang yang baik sekali, yang suka ngaduk gandum menjadi roti untuk dibagikan kepada jamaah haji di zaman jahiliyah. Sehingga ininya orang dikenal sangat soleh, sangat baik sekali. Setelah meninggalnya, kemudian kuburannya diagungkan, kemudian dibuatkan simbol Lata, dan kemudian mereka pun menyembah kepada Lata, meminta, berdoa, dan seterusnya. Sebagaimana yang kita ketahui, patung-patung semisal patung Bunda Maria, patung Yesus, itu bukan mereka sekedar menyembah patungnya, tetapi patung itu simbol perwujudan dari arwah suci yang mereka yakini. Bapak sekalian, statusnya
apa yang disembah oleh orang Quraisy itu adalah para perantara dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah menyebutkan dalam ayat, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Dan orang-orang yang menyembah selain Allah, orang-orang mereka menjadikan sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, mereka ini keyakinannya dengan apa yang disembah itu tidak lain seperti yang mereka ucapkan, mereka ungkapkan, mana butuhum, kami ini tidak mendatangi sesembahan-sembahan kami, tidaklah menyembah sesembahan-sembahan kami, illa kecuali liyuqarribuna ilallahi zulfa, kecuali semata-mata dalam rangka untuk mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya, sehingga statusnya adalah perantara untuk mengantarkan mereka dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, ini sebagaimana yang dilakukan sebagian kaum muslimin ketika mereka mendatangi kuburan para wali, kemudian meminta kepada para wali, kemudian mereka mengatakan kami tidak nyembah para wali karena saya tahu para wali ini adalah mayit-mayit yang sudah jadi mayit dan tidak bisa apa-apa. Tetapi keyakinannya para wali ini adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian memiliki kemuliaan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjadikan para wali ini perantara untuk bisa ini mengantarkan atau lebih dikabulkannya permintaan-permintaan mereka oleh Allah taala. Sehingga mereka mendatangi para wali, meminta kepada para wali agar para wali itu mengangkat hajat-hajat kebutuhan mereka kepada Allah taala. Kalau ini yang dilakukan ke kuburan-kuburan para wali, Bapak sekalian, itulah hakikat perbuatan orang-orang musyrikin Quraisy, plek persis ngoten niku yang mereka lakukan terhadap ini sesembahan mereka Lata, Uzza, Manat. Mereka bukan menyembah sembahnya itu dengan keyakinan sesembahnya itu menciptakan, menghidupkan, mematikan, mengurus alam semesta, punya kekuatan hebat, tetapi statusnya perantara yang dia yakini akan bisa mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka juga punya keyakinan haula syufa'un 'indallah. Mereka itulah yang akan memberikan pembelaan syafaat, akan memberikan syafaat di sisi Allah taala. Bapak sekalian, lalu untuk membenarkan perbuatan syiriknya niki, mereka membuat logika, kita ini kalau mau menghadap presiden, penguasa, itu nggak bisa langsung kecuali melalui orang-orang dekatnya presiden. Mereka lah yang akan mengantarkan kita bisa nyampe ke presiden. Maka di sini terjadi kesalahan besar. Pertama, menyamakan Allah dengan makhluk. Menyamakan Allah dengan makhluk adalah musyrik. Yang kedua, Allah tidak pernah mengadakan syariat membuat perantara dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah perintahkan ibadah itu langsung kepada Allah taala. Baik, ketika kita minta kepada Allah, minta dengan permintaan kita, mintanya langsung kepada Allah taala. Dan ketika kita mempersembahkan ibadah, sholat, puasa, zakat, haji misalnya juga langsung kita tujukan kepada Allah taala.
Allah tidak pernah mengangkat perantara dari kalangan para makhluk untuk mengantarkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menyamakan Allah dengan makhluk adalah pelecehan atau perendahan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sekalian, ini yang mesti kita pahami. Yang kedua, catatan tentang hakikat memahami tauhid dan syirik. Yang ketiga, Bapak sekalian, yang namanya syirik itu yaitu mempersembahkan jenis ibadah apapun kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah syirik atau orangnya musyrik. Seandainya ada 1000 macam ibadah, Bapak Ibu sekalian sudah mewujudkan ibadah 999 ibadah untuk Allah. Akan tapi ada satu ibadah yang dipersembahkan kepada selain Allah, maka jatuhnya adalah musyrik. Walaupun dia telah persembahkan 999 ibadah kepada Allah, ada satu ibadah yang dia persembahkan kepada selain Allah, maka dia musyrik. Milanya ngapunten, musyrik itu bukan kemudian membela diri, saya sudah sholat, saya sudah puasa, saya sudah zakat, saya sudah haji berkali-kali, sudah umroh puluhan kali, sehingga merasa kalau sudah begitu dia tidak mungkin terjatuh dalam perbuatan syirik. Walaupun sholatnya sudah setiap hari, puasanya setiap Ramadan, hajinya puluhan kali, umrohnya puluhan kali, tapi kalau dia masih yaitu larungan di pantai selatan, kemudian sajen-sajen di Gunung Merapi, kemudian juga masih minta-minta ke kuburan para wali, maka itu namanya masih musyrik. Dan tidak ada gunanya ibadah sekian banyak yang telah dilakukan itu, karena syirik itu akan menghancurkan amalan-amalan kebaikan yang dia lakukan. Kemudian juga sekalian, dan namanya syirik niki tidak pandang bulu siapa yang ditujukan ibadah kepadanya. Baik ibadah itu dia tujukan kepada malaikat atau nabi atau wali atau pohon atau batu atau kuburan, atau dia nyembahnya matahari atau bulan atau bintang, sami kemawon niku musyrik. Allah tidak ridha disekutukan dengan apapun dan kepada siapapun. Yang Allah minta adalah memurnikan ibadahnya hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah sesungguhnya agama Allah adalah agama yang murni. Allah mboten purun kalau ibadahnya tidak dimurnikan untuk Allah taala, walaupun sudah beribadah kepada Allah taala. Sebab nyuwun ngapunten Mas sekalian, orang-orang musyrikin juga mereka sudah beribadah kepada Allah, mereka berhaji, mereka talbiyah, mereka tawaf, mereka berdoa, mereka bernadar, tapi mereka musyrik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan karena mereka saking fahamnya tentang kalimat la ilaha illallah, maka ketika diajak mengucapkan kalimat ini enggak mau. Sebab tahu kalau mengucapkan kalimat itu artinya harus meninggalkan semua yang mereka sembah selama ini, lalu hanya nyembahnya kepada Allah semata. Maka ketika diajak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, jawaban mereka, aja'alal alihata ilahan wahidan inna hadza la syai'un ujab. Apakah kami harus menjadikan sesembahan kami yang banyak itu menjadi satu sesembahan? Ini adalah perkara yang sangat mengherankan. Atariku alihatina li syairi majnun. Apakah kami harus mengikuti penyair yang gila ini? Apakah kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami hanya untuk mengikuti penyair yang gila ini? Ini jawaban orang Quraisy yang menunjukkan kefahaman mereka tentang makna kalimat la ilaha illallah, bahwa kalau mengucapkan kalimat itu harus totalitas
meninggalkan semua yang mereka sembah dan tinggal menyisakan satu sesembahan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketergantungan hati ini pun sampun totalitas hanya kepada Allah Ta'ala. Selain Allah itu semuanya makhluk, dan sifat makhluk itu adalah perintahnya. Untuk perintah Allah adalah justru menghamba, mengabdi kepada Allah. Tidak boleh makhluk menghamba atau beribadah kepada makhluk. Dan inilah sekalian misi yang terbesar dalam dakwah, yakni Islam. Maka pembahasan kita masuk bab yang kelima, yaitu kewajiban mengajak manusia kepada kalimat la ilaha illallah atau kepada tauhid. Sekalian, kemarin telah kita sampaikan di antara yang harus difahami oleh seorang dai itu pertama harus berilmu. Karena kalau tidak berilmu bisa malah menyesatkan, sehingga modalipun dai mboten sekedar namun saged ngendikan, saged lancar ngendikan, saged cerita macam-macam. Ning dai tetap betul berilmu hakikat agami yang dia dakwahkan kepada manusia. Sebab menawi mboten berilmu nyuwun ngapunten, rumangsanipun badhe ngajak kepada Islam tapi justru ngajak kepada kesesatan. Rumah sini pun dia menghidupkan ajaran Islam tapi malah menghidupkan syirik, menghidupkan bid'ah-bid'ah, menghidupkan khurafat-khurafat. Onten dai-dai mubalik-mubalik ceramahipun malah ngajak ngurip-urip syirik, ngajak mengadakan perkara-perkara baru yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi, ngajak berkeyakinan khurafat. Malah sampai pada tingkatan sudah tidak lagi bisa mengingkari agama-agama musyrikin. Niki tentu mengerikan. Sekalian, yang kedua, dai itu harus dia sabar. Karena dakwah itu pahit. Dakwah itu perjalanannya ini mboten mulus, sebagaimana contohnya para nabi dan para rasul yang diperintahkan Allah untuk betul-betul memiliki kesabaran ekstra. Wasbir kama sabara ulul asmi minar rusul. Bersabarlah sebagaimana sabarnya ulul asmi. Ulul asmi itu rasul-rasul pilihan, Nuh, Ibrahim, Muhammad, Musa, Isa. Rasul-rasul pilihan yang memiliki kesabaran tingkat tinggi, karena dakwah itu membutuhkan kesabaran ekstra. Nomor 3, dai itu harus memiliki sikap atau kelembutan, karena berdakwah membutuhkan dakwah itu bagaimana menuntun manusia bisa berubah, meninggalkan syahwatnya. Dan orang secara umum yaitu suka diperlakukan dengan kelembutan, karena kelembutan akan menghasilkan keindahan. Lawan kelembutan menika sikap kasar. Tidak layak seorang dai niku berperilaku kasar. Di antara lagi seorang dai ini yang menjadi titik tekannya, harus tahu prioritas dakwah. Ingkang badhe kita dakwahkan niku semua ajaran Islam. Niku dalam program dakwahipun ya nerangkan fikih, ya nerangkan akhlak, ya nerangkan akidah tauhid. Tapi dakwah niku onten prioritasipun. Onten ingkang kedah dipun dhisikaken sebelum dia mendakwahkan yang lain-lain. Secara materi, seluruh ajaran Islam niku adalah materi dakwah yang harus kita sampaikan kepada manusia, kepada masyarakat. Ananging bapak sekalian, onten ingkang kedah diprioritaskan, didahulukan menjadi pertama kali yang didakwahkan. Nggih menika dakwah mengajak kepada tauhid, kepada kalimat la ilaha illallah. Sebab mendakwahkan atau mendahulukan mengajak kepada tauhid niku dakwahipun semua para nabi dan para rasul tanpa kecuali. Nabi dari yang pertama sampai nabi ingkang terakhir
itu semua dakwahnya yaitu mendahulukan tauhid. Bapak sekalian, kerusakan yang dihadapi oleh setiap nabi niku benten-benten. Wonten ingkang modelipun kados kaumipun Nabiullah Nuh yang keras kepala, yang orangnya sombong-sombong, angkuh dan melecehkan yaitu orang lain. Ada yang modelnya kayak Fir'aun yang dihadapi Nabiullah Musa, dan ada Qarun yang dibuat yaitu angkuh dengan hartanya. Ada modelnya seperti kaumnya Lut yang rusak dalam perkara akhlak. Ada yang kayak kaumnya Syuaib yang rusak dalam masalah ini ekonomi, menjadi bigal-bigal, penipu timbangan, kemudian curang dalam jual beli, dan kerusakannya modelipun macam-macam. Ananging tidak ada satupun nabi, mboten enten seorang pun nabi kecuali dakwahnya itu diawali dari akidah tauhid. Karena itu adalah akar pembenahan. Kalau dakwah itu tujuannya adalah membenahi, yaitu memperbaiki agar menjadi masyarakat yang lebih baik, maka akar perbaikan adalah tauhid. Karena tauhid itu adalah pembentukan rasa pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai betul-betul hatinya punya rasa pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia akan sangat mudah untuk nanti bisa melaksanakan ketika diajarkan syariat. Ada syariat salat, ada syariat puasa, zakat, haji, dan syariat-syariat yang lainnya. Itu akan sangat mudah bagi orang yang mereka telah terbentuk hatinya rasa pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kados ini Bapak sekalian, gampil salat, gampil poso, kemudian gampil zakat, karena ada rasa pengagungan. Kalau tidak salat itu nanti dia khawatir akan diazab oleh Allah, matinya su'ul khatimah. Kalau tidak puasa dia bisa matinya adalah mati ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Adanya keyakinan rasa pengagungan kepada Allah dan keyakinan kepada hari akhir itu membuat dia kemudian gampang tunduk dan patuh dengan syariat ajaran agama Allah Ta'ala. Ning menawi dereng wonten dereng terbentuk rasa pengagungan dumateng Allah, niku antonipun niku namung ngeyel, abot, kemudian protes, kemudian membangkang, dan dia lebih mengutamakan kepada hawa nafsu, karena dianggap syarat itu berat dan menghalang-halangi untuk menikmati kehidupan, sehingga ngerepoti, ganggu, sehingga sampai bau-bau agama pun dia sangat sensitif. Jangan sampai ini hidup ini diatur-atur oleh agama. Itu karena hatinya tidak ada rasa pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan dia punya rasa hormat dan menghargai syariat agama kalau hatinya tidak ada rasa pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga rasa pengagungan kepada Allah itu membutuhkan dakwah panjang, yaitu menanamkan dalam hatinya, yaitu siapa itu Allah, apa itu hari akhir. Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam, Bapak sekalian, dakwahipun iku 950 tahun. Yang nokang dikatakan yaitu falabitha fi qaumihi alfasanatin illa khamsina aman. Nabiullah Nuh anginipun dakwah di masyarakat 1000 tahun kurang 50 sehingga 950 tahun. 950 tahun Nabiullah Nuh berdakwah, ya qaumi budullaha ma lakum min ilahin khairuh, wa qaumku sembahlah Allah yang tidak ada sembahan yang sebenarnya bagi kalian kecuali hanya Allah Ta'ala. Ya qaumi budullaha wattaquhu wa ati'uni, wahai kaumku sembahlah Allah, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Sekalian,
Dan Nabiullah Nuh menggunakan ini al-aud, anginipun dakwah totalitas, lailan wa naharan. Rabbi inni da'autu qaumi lailan wa naharan. Ya Allah, saya berdakwah mengajak kepada kaumku itu malam dan siang, artinya terus seluruh waktu digunakan untuk mengajak manusia ke jalan Allah Ta'ala, sirran wa alaniyatan, dan aku lakukan dengan yaitu sir, sembunyi-sembunyi, alaniyah, terang-terangan, memberikan tarhib, memberikan penyemangat, motivasi apa yang akan didapatkan kalau bertakwa kepada Allah, menyampaikan ancaman kalau mereka tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua cara sampun digunakan untuk mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ning nyun ngapunten, tanggapan kaumnya menunjukkan kaum yang keras kepala, yang mereka itu bahkan membuat makar. Wa makaru makran kubara wa qalu la tadarunna aliyatakum wa la tadarunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasran. Mereka katakan, kalau Allah sebutkan mereka menyusun makar dengan makar-makar yang besar untuk menghadang dakwahnya Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam. Lalu tokoh-tokoh mereka itu memprovokasi masyarakat, memprovokasi manusia, jangan kalian tinggalkan sesembahan-sesembahan kalian. Nah, zaman Kanjeng Nabi ayatnya ini isbir ala aliyatikum. Mereka wang telah kalmau fi qaumi, dan kaumnya mereka menggerakkan masyarakatnya. Wasbiru ala aliyatikum. Mereka katakan pada masyarakatnya, bersabarlah kalian dalam merawat, nguri-uri sesembahan-sembahan kalian, atau nguri-uri leluhur, warisan warisan kakek moyang kalian. Para tokoh-tokoh ini, sebagaimana Nabi mengajarkan sabarlah dalam menyembah Allah, dalam bertauhid, tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh yang mereka merawat atau menghidupkan budaya lamanya, mereka juga mengagitasi, memprovokasi masyarakat, sabarlah kalian dalam membela sesembahan-sesembahan kalian, sehingga supaya orang sabar dalam merawat atau menghidupkan syirik. Sebagaimana Islam ada dai-dainya, maka kesyirikan di onten dai-dai ini pun onten pembesar-pembesar yang terus mempaidi bagaimana menghidupkan kesyirikan, bagaimana kesyirikan itu hidup di tengah-tengah masyarakatnya, sampai pada tingkatan Bapak sekalian, Allah sebutkan tentang kaumnya Nuh, wala yalidu illa fajiron kafara. Setiap anak yang dilahirkan itu sudah dikader untuk menjadi kafir fajir, untuk menjadi penentang dakwah. Sampai kemudian akhirnya Nabiullah Nuh seperti mendapatkan jalan buntu dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, nyun ngapunten, Nabiullah Nuh berdakwah 950 tahun dan senantiasa mendakwahkan, istiqomah mendakwahkan tauhid, dengan mendapatkan penentangan yang sangat keras dari kaumnya. Nyun ngapunten, mboten merubah dakwahnya, mboten merubah dakwahnya, hanya dengan target supaya lebih cepat mendapatkan pengikut.
Kita sudah diingatkan oleh para pendahulu kita, salafus saleh, para ulama-ulama terdahulu, nanti akan ada orang-orang yang bosan mendakwahkan Quran dan Sunnah karena nggak segera mendapatkan pengikut, lalu membuat bid'ah-bid'ah di dalam perkara dakwah supaya untuk segera mendapatkan pengikut. Pengajian itu namung Quran hadis mulang yang masjid, namung ngajari wangel. Akhiripun damel kreasi pripun supaya tiang niku gampil kumpul, gampil ini mororin. Akhiripun ngusung ledek, ngusung penyanyi supados tiang remen rin, kemudian dihibur-hibur dengan yang menyenangkan, lalu baru disampaikan dakwah. Akhirnya menggunakan cara-cara yang justru haram atau diingkari oleh Islam untuk sekedar menyenangkan orang supaya nanti bisa ini mendapatkan pengikut dakwah yang lebih banyak. Sampun kita lewati Bapak sekalian, tolok ukur dakwah niku sukses napa mboten sukses niku mboten dipun tingali pinten ingkang seneng kalih dakwah kala wau, pinten ingkang nderek dakwah kala wau. Tapi dakwah itu dianggap sukses itu kalau berdakwahnya itu istiqomah di atas kebenaran. Dia tidak merubah dakwahnya hanya gara-gara ingin segera mendapatkan pengikut. Sebab di antara nabi, sampun kita lewati hadisipun, wonten nabi ingkang pengikutnya itu hanya sekitar kurang dari 10, wonten ingkang namung siji loro tok til, wonten ingkang bahkan tidak mendapatkan pengikut sama sekali, dan itu dakwanya semuanya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga target dakwah bukan sekedar memperbanyak orang yang senang dengan dakwahnya, tapi dakwah niku pripun hakikatipun saged ngentasaken tiyang saking dunia kegelapan, syirik, kufur, nifak, bid'ah, maksiat kepada cahaya Islam, cahaya tauhid, cahaya sunnah, cahaya ketaatan. Nabiullah Nuh kental dakwah tauhidnya seperti diceritakan dalam surat Nuh. Nabiullah Ibrahim, Mas sekalian, Nabiullah Ibrahim ingkang dipun adepi Nabiullah Ibrahim niku mboten baen-baen. Bapakipun piyambak gimbong musyrikin, tokoh musyrikin, pentolan musyrikin, pabrik pembuat patung, produsen patung-patung yang disembah. Nabiullah Nuh sampun mendakwai orang tuanya dengan lembut, dengan kasih sayang, dengan sopan santun, dengan kesempurnaan cara berdakwah ingkang leres. Ning justru mendapatkan kemurkaan orang tua, mendapatkan tanggapan kasar orang tua. Kata ayahnya, la illam tantahi la arjumannak wahjurni malian. Ibrahim, kalau kamu enggak berhenti dari dakwahmu mengajak untuk meninggalkan sesembahan-sembahan ini dan hanya nyembah Tuhan yang kamu maksudkan, la arjumannak, bakal tak rajam kamu. Kalau bahasa kita tak berengkolangi kamu. Wahjurni malian, dan tinggalkan aku dalam waktu yang lama. Dalam bahasa kita nyon ngapunten minggaton. Ini adalah orang tuanya Nabiullah Ibrahim menghadapi Ibrahim yang sudah sangat santun dalam berdakwah, itu menanggapi dengan sangat kasar. Ning Nabiullah Ibrahim tetap berlaku baik pada orang tuanya, bahkan ingin mendoakan mendoakan orang tuanya agar Allah mengampuni yaitu orang tuanya, sampai ada larangan Allah tidak bolehnya mendoakan orang yang mereka jelas-jelas musyrik. Intinya bapaknya bagaimana bersikap kasar dan keras kepada Nabiullah Ibrahim dengan dakwah yang Nabi Ibrahim sampaikan.
dakwah tauhid. Nabiullah Ibrahim mendakwahi rajanya Namrud yang sesumbar, dia sudah kayak Tuhan juga, bisa menghidupkan, bisa mematikan. Panggil dua orang, satu dibiarkan hidup, satu dipenggal mati. Kata Nabiullah Ibrahim, Tuhanku yang menjalankan matahari dari timur, terbit dari timur dan tenggelam di barat. Kata Ibrahim, sekarang coba kalau betul-betul kamu Tuhan, rubahlah, jedulkan matahari dari barat dan kemudian berjalan ke timur. Fabuhitalladzi kafar, maka raja yang kafir ini pun diam 1000 bahasa, mboten saged bantah yang disampaikan Nabiullah Ibrahim. Masyarakatnya yang demen syirik, nyembah patung, perayaan-perayaan musyrikin, juga demikian Nabiullah Ibrahim menuntun mereka berdialog dengan masyarakatnya, yang sampai pada tingkat resiko yang dihadapi Nabiullah Ibrahim, mereka bersepakat untuk membakar Nabiullah Ibrahim hidup-hidup, mengumpulkan kayu bakar yang sangat besar, sampai saking besarnya nyala api, Ibrahim enggak dilemparkan dari jarak dekat, lemparkannya pakai manjanik dari jarak jauh karena saking besarnya kobaran api. Dan Nabiullah Ibrahim istiqomah mendakwahkan tauhid kepada manusia, karena itulah hakikat pokok dakwah yang pertama dan utama. Nabiullah Musa, Bapak sekalian, ingkang dipun adepi niku Firaun, penguasa zalim, sombong, angkuh, tiran, sampai mengatakan ana rabbukumul a'la. Dakwahipun Nabiullah Musa bukan menghimpun Bani Israel untuk menggulingkan Fir'aun, targetnya pokoknya jungkel Fir'aun, mboten niku. Tapi Allah perintahkan idhab ila fir'auna innahu tagha, wa Musa datangilah Fir'aun, dan kemudian Fir'aun itu melampaui batas. Kemudian fakul halaka ila antazaka, sampaikan pada Fir'aun, wahai Fir'aun, mau enggak engkau aku ajak untuk menyucikan dirimu, wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, kemudian akan aku tunjuki engkau siapa itu Tuhan yang sebenarnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, supaya faham sesembahan yang sebenarnya, faham Tuhan yang sebenarnya, supaya kamu punya rasa takut kepada Tuhan yang sesungguhnya. Dakwahnya Musa nyun ngapunten, targetnya niku mboten jungkelkan penguasa yang dianggap zalim, tetapi dakwahnya bagaimana mengenalkan kepada setiap orang, termasuk sang rajanya, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, supaya tahu diri, siapa dirinya, siapa Allah, dan kemudian hanya menyembah kepada Allah taala. Karena memang dakwah Islam targetnya mboten sekedar meraih kekuasaan, bukan karena ingin mendapatkan harta, tapi ingin menuntun manusia kepada penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, Nabiullah Yusuf yang dipenjara dalam keadaan zalim, dakwahnya di penjara itu bukan memprovokasi teman-teman sepenjaranya untuk kemudian itu berontak kepada penguasa yang telah menjebloskan dalam penjara, tapi dakwahnya Nabiullah Yusuf kepada teman sepenjaranya ini dakwah tauhid. Ya sahibai sijni, wahai temanku dalam penjara, a'arbabun mutafarriquna khairun amillahil wa amillahul wahidul qahar. Wahai temanku dalam penjara, Tuhan yang bermacam-macam, Tuhan yang bermacam-macam, ada Tuhan matahari, ada Tuhan bulan, ada Tuhan yaitu pohon, ada yang menyembah bumi, ada yang menyembah kuburan, menyembah pohon, menyembah matahari, menyembah bintang, menyembah angin, menyembah air, menyembah api, atau menyembah yang lain-lainnya. Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itukah yang lebih baik, ataukah menyembah satu Tuhan yang maha kuat, maha perkasa, yaitu Allah Ta'ala? Ini dakwah tauhid.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekalian 13 tahun teng Mekah itu tidak ada syariat ingkang turun ingkang mandap kecuali salat wekdal Isra Mi'raj. Semua syariat beban-beban syariat niku turunnya rata-rata di Madinah. Di Mekah itu Allah membimbing Nabi fokus dakwah pembenahan hati mereka, mengenal Allah, mengenal kampung akhirat, sehingga hatinya terbentuk, betul-betul terbentuk rasa pengagungan dumateng Allah dan tergambar tentang kehidupan kampung akhirat, dan itu berkaitan dengan keyakinan. Maka termasuk pesan Nabi dalam hadis ini, sekalian, ini dalil yang kedua dari bab yang kelima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama ba'atha Mu'adhan ilal Yaman, ketika Nabi mengutus Mu'adh ke Yaman untuk berdakwah, Nabi mengatakan, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, wa Mu'adh, kamu akan mendatangi satu kaum ahlul kitab. Niki dijelaskan Nabi, orang yang ngutus itu hendaknya menerangkan kondisi kepada yang diutus, kondisi tentang masyarakat yang akan dihadapinya itu. Dan hendaknya orang yang akan berdakwah di tengah-tengah masyarakat atau mendatangi satu masyarakat, dia paham persis bagaimana masyarakat yang akan dia datangi, supaya bisa betul-betul bersikap yang tepat dan mempersiapkan, ini persiapan yang tepat untuk menghadapi ini keadaan suatu masyarakat. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Wahai Mu'adh, jadikan dakwahmu yang pertama kali kamu sampaikan kepada mereka, kamu ajakkan kepada mereka, itu adalah la ilaha illallah, syahadat la ilaha illallah. Dalam riwayat yang lainnya ila ayyuhidullah, dalam riwayat yang lainnya sampai mereka mewujudkan tauhid, sampai mereka mentauhidkan Allah Ta'ala. Bimbinglah mereka, dakwai mereka, ajari mereka sampai mereka betul-betul menjadi masyarakat yang bertauhid, orang yang mereka betul-betul mewujudkan kalimat la ilaha illallah. Bukan sekadar bersyahadat la ilaha illallah, tapi ada bimbingan-bimbingan lagi sampai mereka itu menjadi masyarakat yang bertauhid. Maka dibawakan riwayat ila ayyuhidullah, sampai mereka mentauhidkan Allah, sehingga sampai hidup berpola tauhid, hidup di atas tauhid itu menjadi kehidupan masyarakat yang didakwainya itu. Bukan sekedar bersyahadat saja, karena Islam bukan cekap bersyahadat saja tapi kemudian gak faham tentang hakikat tauhid syirik, tapi dibimbing sampai betul-betul faham bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Fa inhum ata'u kalidalik, kalau mereka sudah manut, sudah ngikuti kamu bertauhid, bersyahadat dan bertauhid, fa'limhum an nafta'an Allah aftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailatin. Sampaikan kepada mereka, beritahukan pada mereka, Allah mewajibkan sholat 5 waktu sehari semalam. Dituntun setelah bertauhid, diajak kemudian mereka ini melakukan salat. Fa inhum ata'uka fi dzalik, kalau mereka sudah manut lagi, manut dengan apa yang kamu ajakkan, fa'limhum annallaha farada 'alaihim shadaqatan tukhadhu min aghnihim wa turaddu 'ala fuqarihim. Kalau sudah manut salat, ajarkan lagi mereka Allah mewajibkan zakat yang diambil dari orang-orang kayanya dan dibagikan kepada para fuqaranya. Fa inhum ata'uka lidzalik, kalau sudah manut lagi mereka ini bayar zakat, maka fa iyyaka wa qara'ima amwalihim, hati-hati kalau narik zakat, kalau naik zakat jangan milih yang terbaik dari harta mereka, tapi pilihlah yang pertengahan. Hati-hati kamu dengan kemuliaan harta mereka. Petugas zakat sekalian, kalau pas narik zakat itu nggak boleh narik yang terbaik. Unta umpamanya ada unta yang terbagus, di semua unta itu lalu diambil yang paling bagus. Jangan sampai dia zalim juga di dalam masalah ini penarikan harta. Penarikan ini zakat, hendaknya diambil yang pertengahan, tidak yang terjelek, tidak yang terbaik, tapi diambil yang keumumannya yang pertengahan.
Jangan sampai zalim. Maka Nabi ingatkan, wattaqi da'watal mazlum. Jangan takutlah kamu dengan doanya orang yang terzalimi. Bahkan Nabi mengajarkan, wattaqi da'watal mazlum wa in kana kafiran wa in kana fajiran. Kamu harus takut dengan doanya orang terzalimi walaupun yang kamu zalimi itu kafir atau fajir. Pas kalian, kita diajarkan oleh agama kita untuk adil. Tidak boleh zalim sekalipun pada orang kafir, sekalipun pada orang fajir. Dumeh Cina umpamipun Cina kafir lajeng dipun maling atau dipun rampas bondonipun, iki harta rampasan halal, itu bukan ajaran Islam. Dumeh umpamanya kafir utang mboten disaur ngemplang, alasanipun kafir, hartanya halal, ini bukan ajaran Islam. Tidak boleh kita zalim walaupun pada orang kafir atau orang fajir. Doa mereka itu tidak ada hijab, kata Nabi. Doa fa inna laisa bainahu wa bainallah hijabun. Karena tidak ada penghalang antara doa mereka dengan Allah Ta'ala. Sehingga pun atas kita zalim dalam melakukan tugas dakwah dan secara umum dalam kehidupan kita. Yang kita zalim ini kalau berdoa, doanya tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah Ta'ala. Hendaklah betul-betul seorang dia takut dengan ya ini doanya orang yang terzalimi. Bapak sekalian, ini singkat di antara prinsip dakwah. Sementara waktu telepon, insyaallah kita lanjutkan masa akan datang bismillah. Intinya bahwasanya hendaknya setiap dai perhatian dengan dakwah tauhid, sebab niki prioritas dakwahnya semua nabi dan rasul. Yang tidak pernah perhatian dengan dakwah tauhid sama dengan dia langkung pinter dibandingkan dengan para nabi dan para rasul, sok lebih tahu dan sok lebih bijak dibandingkan dengan para nabi dan para rasul. Tentu ini adalah pikiran yang sesat dalam masalah dakwah. Sebab kalau sampai sudah dakwah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, masya Allah, sampai akhlaknya bagus macam-macam, tapi ternyata tesih musyrik, yang bertanggung jawab pertama kali dai-nya. Sebab dai-nya tidak mengajarkan tauhid kepada masyarakat, sehingga sampai sudah dakwah berpuluh-puluh tahun tidak pernah kenal hakikat tauhid dan syirik. Padahal niki modal pokok utai modal utama untuk selamat binjang wonten ngersanipun Allah Ta'ala. Makaten insyaallah kita lanjutkan pembahasan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.